Halo Sobat Otomotif, berjumpa lagi dengan saya di All About Auto Parts. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas sistem perkeong atau coil spring dan komponen-komponen yang berhubungan dengannya ya. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like, subscribe, dan tekan loncengnya supaya makin pintar, makin paham otomotif. Yuk kita langsung simak aja. Ya, kalau pada episode yang lalu kita sudah membahas tentang per daun ya. Nah, biasanya per daun itu digunakan pada kendaraan berat karena dia bisa menahan beban lebih banyak. Nah, kalau pada kendaraan ringan biasanya yang digunakan adalah per keong atau coil spring. Jadi si per keong ini dia punya elastisitasnya lebih tinggi, tapi juga dia punya kekuatan lebih terbatas ya dibandingkan per daun ya. Sehingga per keong atau coil spring ini banyak digunakan hanya pada kendaraan-kendaraan ringan ya. Lalu biasanya dikombinasikan di dalamnya ada shock absorber atau peredam kejut. Nah, peredam kejut ini fungsinya untuk meredam getaran ya. Kalau misalnya tidak ada shock absorber, yang terjadi adalah si mobil ini kalau misalnya kena menginjak batu-batuan atau jalan yang nggak rata, dia akan bergerak seperti jungkat-jungkit ya. Kalau orang Bandung biasanya nyebutnya enjot-enjotan. Di tengahnya per keong ini di dalamnya kan ada shock absorber. Nah, di dalamnya di isolasi ini ada bootnya ya. Ini juga untuk karet ini juga untuk melindungi supaya tidak kemasukan debu ya. Lalu juga di sini bawahnya per keong ini ada bantalan yang biasanya disebut karet tatakan per. Lalu di bagian atas itu tumpuan atasnya ini ada yang namanya biasa disebut support shock breaker ya. Nah, kita buka ini karet penutupnya. Nah, jadi dia menghubungkan antara si shock breaker dengan rangka mesin mobil ya. Ini disebutnya support shock breaker biasanya. Oke, sekarang kita akan bahas tentang failure mode atau mode-mode kegagalan pada coil spring dan komponen-komponennya ya. Yang pertama di coil springnya itu sendiri, salah satu mode kegagalan adalah dia bisa kehilangan elastisitasnya ya. Kalau dia dikasih beban yang terlalu berat ya, lama-kelamaan dia kehilangan elastisitas ya, sehingga kurang empuk ya. Lalu juga bisa dia sudah lama bisa karatan ya, atau bisa juga retak ya, dan seperti ini tentu perlu langsung diganti ya. Dan kalau pada shock absorbernya itu kalau misalnya terjadi kebocoran pada minyak shock breaker, nah itu perlu diganti ya segera ya, karena kalau terjadi kebocoran minyak itu tentu si shock absorber itu tidak bisa berfungsi dengan baik ya. Untuk komponen-komponen lainnya yang berhubungan dengan coil spring itu, nah ini ada beberapa contoh ya. Ini salah satunya, ini adalah bantalan di bawahnya, biasa disebut karet tatakan per keong ya. Ini adalah boot atau insulator per keong, ini punyanya Toyota Innova ya. Lalu yang ini juga ada komponen karet ya, untuk salah satu komponen di dalam support shock breaker ya. Dan ini yang tadi saya tunjukkan, ini atasnya support shock breaker, ini bagian atasnya yang menghubungkan dengan mesin. Nah, ini untuk mobil Suzuki R3 ya. Lalu juga ini biasa disebut lonceng. Nah, kemudian kalau di mobil Mitsubishi L300 ini di bawahnya shock breaker ya, ada yang namanya ini bos shock breaker ini biasa suka disebut capit udang atau supit udang ya, karena mungkin bentuknya kayak capit udang ya. Jadi ya itu di bengkel disebut capit udang. Kalau komponen-komponen karet yang saya sebutkan tadi, tentu biasanya kerusakannya kelama-kelamaan dia bisa aus atau dia juga bisa sobek ya, atau berlubang ya. Nah, kalau terjadi seperti itu tentu harus segera diganti. Nah, sobat otomotif, sekarang kalian udah ngerti kan ya cara kerja coil spring atau per keong dan komponen-komponennya ya. Nah, kalau ada pertanyaan langsung komen aja di bawah ini. Saya dengan Donovan Aditya dan ini adalah All About Auto Parts. Salam otomotif.